Jangan perlakukan kami seperti lembaga sosial. Jangan perlakukan kami seperti lembaga sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atau postingan ini saya ingin berbicara tentang perkembangan seperti apa sih seputaran media saat ini ya. Saya tidak bicarakan media orang lain ya. Saya bicarakan media saya sendiri, yaitu bicara dunia cyber. Seperti apa sih media cyber untuk perkembangan saat ini? Saya tidak berbicara yang lebih jauh lagi. Saya berbicara di Provinsi Jambi saja. Terkadang kalau ini dibilang sebuah unek-unek lah ya, unek-unek. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan dan pemikiran ya semua orang di luar sana. Kenapa? Karena media online saat ini sudah mirip apa ya? Ya, di like dulu ya, di share, di komen, di subscribe dulu, klik tanda loncengnya. Jangan lupa subscribe ya. Kalaupun ini bermanfaat, share kemana-mana ya. Jadi sudah mirip lembaga sosial gitu ya. Kami ini sudah mirip semacam lembaga sosial. Kalau ini adalah bentuk amarah, mungkin amarahnya ya saya sampaikan seperti ini. Sebuah kritikan juga ya untuk siapapun pihak di luar sana. Media online seperti diperlakukan media sosial saat media sosial, lembaga sosial. Jadi saya aja hitung-hitungannya beginilah ya, para siapapun di luar sana. Media online itu didirikan tentunya dengan menggunakan biaya. Media online itu untuk mendapatkannya, untuk dalam membuatnya supaya menjadi berbadan hukum karena wajib perseroan terbatas atau dalam bentuk PT, itu juga butuh biaya, butuh modal. Ketika dia sudah ada, kami butuh verifikasi. Verifikasi kami butuh waktu yang panjang. Sementara orang-orang yang ada di dalamnya harus berkompetensi. Contoh, pemimpin redaksi seperti saya harus kompetensi utama. Apakah untuk menghasilkan kompetensi utama itu sebegitu gampang? Butuh waktu dan tidak bisa sekaligus dalam sekedip mata. Jadi, kenapa ya? Kami media-media online biasa ini sudah seperti kami ini media online biasa ini adalah UMKM ya. Jadi usaha mikro, kecil dan menengah. Mirip lah industri-industri di luar sana. Ya industri kecil gitu ya. Sejak kapan itu? Kalau saya mengutip pernyataan dari Bang Kamsul Hasan, yaitu sejak dari reformasi. Saya tidak ingin berpikirnya lebih jauh. Di masa saat ini saja. Kenapa media online itu dianggap seperti lembaga sosial saja gitu ya? Kalau amarah ya amarah gitu. Jadi perlakukanlah kami selayaknya kami gitu. Media online yang kecil-kecil ini juga butuh hidup, butuh makan, saudara-saudara di luar sana. Kalau ini dianggap amarah ya terserah gitu ya. Tapi saya yakin media online terutama kita ngambil kecil di Jambi saja rata-rata juga punya pemikiran yang sama dengan saya. Yang tidak sama ya sah-sah saja. Tapi saya pikir mereka juga memiliki rasa resah yang sama gitu ya. Kami seakan-akan seperti lembaga sosial. Itu lembaga yang ya kami dapat sokongan dari mana selain iklan. Kalaupun kami mendapatkan itu dari review, dari bentuk Google AdSense, seberapa kuat kami untuk Google AdSense. Sementara kami media online yang kecil ini, kalau Anda membutuhkan promosi untuk bicara pemberitaan, kami adalah paling tidak sulit. Kami hanya melihat apakah tulisan itu seperti apa sudah selayaknya, dan kami hanya memberikan editing, kemudian kami tampilkan. Kesannya apa sih susah mempublish satu berita? Iya, tapi kan semua butuh modal. Karena kuota yang kami pakai bukan dari lembaga sosial. Kami harus bayar ke provider. Sejak kapan kami dapat gratis? Listrik juga kami bayar sendiri. Kami butuh tenaga, butuh pemikiran. Alat yang kami gunakan kami keluarkan biaya. Hosting kami harus bayar. Tapi kenapa ya banyak pihak di luar sana memperlakukan media online seperti lembaga sosial? Seakan-akan kami tidak butuh hidup. Bos, ucapan terima kasih itu tidak bisa digoreng. Itu kata seseorang dengan saya. Awalnya saya merasa itu kata-kata begitu kasar, tapi logikanya memang benar gitu. Gitu ya.
Memang benar gitu. Saya tidak menyamaratakan semuanya ya. Ada pihak-pihak yang begitu peduli dengan kami media online. Ada pihak-pihak yang betul-betul menjaga kami. Tapi ada pihak-pihak yang hanya ingin butuhnya saja kepada kami. Selebihnya apa? Kami tidak dipedulikan. Tapi ketika ada benturan, kami yang dicari. Begitu bukan? Kami yang didesak. Tapi Anda tidak tahu bagaimana nangis dan susahnya kami. Kami patuh dengan apa yang kami jaga. Kami harus menjaga kode etik dengan baik. Dan kami harus menjaga semua koridor hukum. Tapi ada bagian tertentu kami tidak dijaga. Apakah ini terlalu emosi? Rasanya tidak. Saya tidak emosi. Ini hanya sebuah luapan saja. Gitu ya. Ini saya hanya luapan saja. Sepemikiran kita is okay. Kalau tidak sepemikiran, ya sudah. Memang berbeda gitu. Tapi coba pikirkan lebih dalam. Ketuk lebih dalam. Jadi jangan dijadikan kami yang media kecil ini hanya sebuah alasan. Saya pernah menulis di Facebook pada saat itu. Saya pernah menyatakan begini. Birahinya ke media kecil, orgasmenya ke media besar. Bukan saya iri. Tapi kan seharusnya faktor keadilan. Oke, faktor yang adil itu seperti apa? Apakah sama rata? Oh tidak. Ya kalau yang besar ya wajar-wajar lah kalau mendapatkan yang besar. Kalau yang kecil mendapatkan kecil ya wajar-wajar juga lah. Kan itu yang disebut dengan adil. Tapi kalau misalkan yang kecil malah tidak dapat, tapi malah yang kecil yang media berbadan hukum itu tetap mendapatkan perlindungan pers. Tapi seharusnya kami selaku UMKM juga kami bisa diberikan hidup. Gitu ya. Jadi ini bukan pernyataan saya selaku siapa background saya. Tapi ini pernyataan saya lebih kepada saya seorang wartawan biasa. Apakah ini terlalu lebay? Tidak masalah. Kenapa para wartawan dan para jurnalis tidak bisa mengungkapkan sesuatu? Apa yang menjadi isi hatinya? Kami harus berhadapan dengan berita-berita bohong di luar sana. Ujaran kebencian kami harus membendung luar biasa. Belum lagi kami berhadapan dengan wartawan yang tidak memiliki surat kabar. Kami harus berhadapan dengan wartawan yang memiliki dua mata pisau. Kami harus menjaga itu. Kalau ada sesuatu yang jelek, wartawan disamaratakan. Yang baik belum tentu kami dipuji. Bukankah begitu? Ya, kita harus mengabdi untuk negeri. Betul. Berita yang kami tulis setiap hari, informasi yang kami berikan untuk masyarakat, itu adalah bukti nyata pengabdian kami untuk negeri ini. Bukti nyata pengabdian kami untuk negeri ini. Bukankah begitu? Tapi kami juga butuh hidup. Benar kan? Tapi mohonlah diperhatikan. Dilihat. Jadi jangan perlakukan kami seperti lembaga sosial. Kami ini adalah warung kecil. Media-media kecil. Di Provinsi Jambi sudah lebih dari 120 media online. Cobalah perhatikan kami. Toh informasi yang kami berikan juga informasi untuk masyarakat. Toh informasi yang kami berikan juga kadang-kadang itu adalah informasi untuk memberikan dampak positif untuk Anda. Anda yang manda, terserah bagi Anda yang merasa saja. Bagi yang tidak merasa ya tidak masalah. Jadi itu semoga rekan-rekan wartawan di luar sana tetap kuat. Tetap hebat. Kita berpikir cuma satu untuk masyarakat dan sebagai sumbangsih kita untuk negeri ini. Untuk para abang-abang di luar sana, rekan-rekan di luar sana yang terus peduli dengan media. Saya ucapkan terima kasih luar biasa. Pemimpin-pemimpin kepala daerah yang terus peduli. Kepala dinas, kepala badan. Gitu ya.
kepala satuan, semuanya. TNI, Polri yang benar-benar bisa mengerti seperti apa kami. Terima kasih. Tapi bagi yang belum memahami itu, saya harapkan coba direnungkan. Setiap wartawan sampai di titiknya dalam arti dia berusaha memperbaiki diri. Dia terus memperkaya diri, terus belajar. Kami terus belajar. Di saat yang seperti itu, apa yang hadir untuk kami? Satu cuman yang kami ingin, memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat sebagai sumbangsih untuk negeri ini. Tapi jadi teringat kan kata-kata yang tadi saya sampaikan. Ucapan terima kasih tidak bisa digoreng, bos. Kasar, iya kasar, tapi coba maknai secara tersirat lagi. Maksudnya apa? Ya itu, karena media ini bukan lembaga sosial. Kami bukan lembaga sosial. Tolong dicatat baik-baik. Saya berbicara selaku pribadi Henry Nursal, selaku wartawan biasa, baru pemula. Jangan pandang background saya yang lainnya. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Kankah begitu? Selamat berjuang terus kawan-kawan wartawan di luar sana, jurnalis dan rekan-rekan pers di luar sana. Anda yang sepakat dengan saya, ya artinya Anda merasakan yang sama. Anda yang tidak sepakat, ya berarti kita beda rasa. Beda rasanya. Antar kita berbeda rasa. Sekali lagi, terima kasih untuk siapapun di luar sana yang masih terus peduli dengan kami, orang media, walaupun media kami kecil. Kami tidak dianggap sepele. Terima kasih untuk kepala-kepala daerah. Untuk abang-abang saya. Makanya ini adalah pernyataan pribadi saya. Jadi abang-abang saya di luar sana yang saat ini memimpin daerahnya. Tapi begitu peduli. Begitu merespon seperti apa-apa yang saya rasakan. Beliau memberikan perhatian. Itu sudah luar biasa bagi kami. Membuat kami untuk semangat terus. Tapi satu hal, kami wartawan juga punya keluarga di rumah yang menunggu kami. Kami juga butuh hidup. Kami juga butuh hidup. Maaf sekali lagi maaf jika ada yang tersinggung. Tapi terima kasih sudah mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan. Ini keluhan saya pribadi. Mohon ini jangan dibuat menjadi keluhan sama rata. Ini adalah keluhan pribadi saya. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Terima kasih telah mampir di channel Henry Nusa. Inilah channel yang akan terus membahas seputaran dunia wartawan, media, berita, hiburan, dan seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.